이거 보여? Halo guys, kembali lagi di channel ARN Cinema. Kali ini Mimin mau rekap film Pretty Crazy. Pretty Crazy menceritakan misteri di balik kehidupan seorang perempuan yang berubah 180 derajat setiap pukul 2 dini hari akibat kerasukan roh yang turun-temurun menjerat keluarganya. Jadi kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai ketika seorang laki-laki bernama Gilgu sedang bermain capitan boneka. Gilgu bermain semua capitan dan mendapatkan semuanya. Lalu saat tidur, Gilgu bermimpi ketika resign dari pekerjaannya. Paginya, Gilgu dibangunkan Hui Bom temannya. Bom memperlihatkan Gilgu kalau ada tetangga baru yang pindah tepat di bawah apartemen Gilgu. Bom menyarankan untuk jangan membeli toko rotinya. Lalu saat Gilgu mau beli susu, ia melihat toko roti baru tetangganya. Gilgu berbohong ke ibunya kalau rumahnya bersih dari sampah. Gilgu pun membersihkannya. Saat mau menjemur selimut, bantal lehernya jatuh ke bawah. Gilgu pun mengambilnya. Namun ia melihat seorang perempuan cantik bernama Sonji yang sedang sendirian. Gilgu lalu memberitahu Bom kalau ia melihat cewek cantik. Lalu mereka bermain capitan boneka. Saat di lift, tiba-tiba Sonji mau masuk dan langsung memarahi Gilgu. Paginya, Gilgu berwaspada dan membawa rotan. Gilgu pergi ke toko roti tetangganya dan melihat-lihat. Namun sepupu Sonji yaitu Ara melihat Gilgu. Gilgu jadi membeli roti itu. Ara bertanya, apakah kamu tinggal di sini? Karena ada diskon buat penghuni di sini. Gilgu memberitahu unitnya. Ara pun senang karena tetanggaan dan memanggil Sonji di dalam. Saat Sonji keluar, Gilgu mengingat tadi malam dan langsung buru-buru pergi. Gilgu pun berlari menghindar, namun Sonji datang membawakan hadiah pembukaan tokonya. Gilgu berpikir sangat keras sampai melamun. Malamnya jam 2 pagi Sonji bangun. Gilgu yang sedang merapikan baju melihat Sonji di bawah sendirian. Gilgu pun mengakali dengan mau membeli susu di supermarket. Gilgu mendengar suara truk dan melihat Sonji sedang marah-marah. Melihat itu, Gilgu memisahkan mereka dan berpikir kalau orang itu penjahat. Ternyata orang itu adalah ayah Sonji, Jung Sansu. Sansu bertanya, siapa kamu? Gilgu pun memberitahu kalau ia tetangganya. Sansu berkata, kamu mengikuti putriku ya? Gilgu berkata tidak dan ia hanya mau membeli susu. Gilgu berpikir Sonji diserang orang aneh. Sansu bertanya, apakah kamu melihat Sonji di malam hari? Gilgu menjawab iya di lift ketika Sonji menyerangnya. Mendengar itu, Sonji marah ke Gilgu karena dahinya sakit. Sansu pun menyuruh Gilgu pergi dari situ. Lalu Ara diam-diam masuk ke rumah dan ia ketahuan Sansu. Sansu memarahi Ara karena tidak menjaga Sonji tapi malah pergi. Paginya saat di lift, Gilgu bertemu Sonji membuat Gilgu gugup dan meminta maaf. Namun Sonji hanya bertanya lantai berapa. Malamnya Gilgu melihat Sonji dan Sansu sedang berjalan dan bermain. Sonji kesal karena tempatnya tidak strategis. Sansu pun berkata siapa yang ngotot pindah ke sini karena ia memikirkan hal itu untuk pindah. Sonji pun tiba-tiba tidur dan Sansu menggendongnya. Namun punggung Sansu encok dan Gilgu langsung membantunya. Lalu Ara bertanya apa pekerjaanmu? Gilgu menjawab sedang istirahat. Paginya Gilgu membawakan oleh-oleh ke Sansu di rumah sakit. Gilgu memberikan surat identitas ke Sansu karena ia memintanya. Sansu pun melihatnya dan bertanya apakah kamu ada catatan kriminal dan suka berolahraga. Gilgu menjawab aku bukan orang seperti itu dan ia melakukan taekwondo dan berbagai olahraga lainnya. Gilgu juga berkata kalau ia mengundurkan diri dari pekerjaannya karena tidak cocok. Sansu bertanya kenapa kamu mengikuti kami terus?
Gilgu menjawab, putrimu bertingkah aneh setiap saat seperti orang berbeda. Jadi Gilgu penasaran. Sansu pun berpikir dan menceritakan ke Gilgu kalau putrinya berbeda dari kebanyakan orang karena dia kerasukan. Ada iblis di dalam dirinya. Setiap pukul 2 pagi, iblis itu mengambil alih selama 3 jam. Itu adalah kutukan keluarga kuno setiap malam. Ia berjalan-jalan karena menyukai cahaya bulan. Namun Sonji tidak tahu kalau ia dirasuki. Pasien lain yang mendengar pun meledek Sansu karena mendongeng. Sansu ingin meminta tolong ke Gilgu untuk menemani Sonji. Malamnya Sonji bertanya apakah aku kelihatan seperti iblis dan melihat tanduk atau sayapnya. Namun Gilgu tetap terdiam. Paginya Gilgu menemui Sansu dan memberi hadiah agar Sonji dibawa rumah sakit spesialis. Sansu berkata jika terlalu berat cukup lindungi dia seperti pengasuh, karena Sansu tidak mempercayai sembarang orang dengan putrinya. Gilgu pun pergi ke toko roti dan berkenalan dengan Sonji. Ara berkata ke Gilgu, aneh ya, kamu akan terbiasa seiring waktu. Gilgu bertanya, Sonji beneran tidak ingat apapun. Sonji tidak ingat saat jadi iblis, namun iblis tahu saat Sonji di siang hari. Awalnya Ara bingung, namun ia pintar karena Gilgu pengangguran jadi sempurna untuk jadi pengasuh. Malamnya Sonji meledek Gilgu dengan perkenalan karena ia melihat semuanya. Gilgu berpikir kalau ini lelucon dan prank YouTube. Ia pun mencari kamera, namun Sonji mengagetkan Gilgu. Sonji menyuruh Gilgu untuk menyentuhnya, namun Gilgu tidak mau. Sonji berpura-pura menyukai Gilgu, namun Gilgu mengingat perkataan Sansu kalau iblis itu berkata tajam. Jadi Gilgu menolaknya. Sonji pergi ke supermarket untuk membeli roti Fon-Fon. Saat cewek lain mau beli roti Fon-Fon itu, rotinya habis diborong Sonji. Sonji pun meledek cewek itu dengan membuang bekasnya dan memakan yang baru. Cewek itu pun pergi menangis. Gilgu bertanya apa yang dilakukan iblis di tubuh Sonji. Sonji berkata nenek moyangnya membuat marah dia, jadi ia tak termaafkan dan Sonji menanggung hukuman selamanya. Jadi Gilgu diminta untuk patuh agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Gilgu tidak percaya, membuat Sonji marah dan mengobrak-abrik semuanya. Akhirnya Gilgu percaya saat Sonji mengancam. Paginya Gilgu bingung melihat Sonji. Sonji meminta untuk berbicara santai saja agar menjadi dekat. Lalu Sonji pergi untuk berkuliah. Gilgu pun memikirkan perkataan Sonji. Malamnya Gilgu bersiap-siap dan mereka bertemu. Gilgu mengayunkan ayunan dengan kuat membuat Sonji jatuh. Sonji pun mengejarnya. Paginya Gilgu melihat Sonji sedang menulis. Lalu malamnya Sonji menangis meminta roti Fon-Fon. Pegawai pun memberikan roti terakhir itu. Cewek yang kemarin pun marah terhadap Sonji siang. Sonji mencari kendi namun ia diawasi oleh Ara dan Sansu. Sonji menawarkan Gilgu untuk mencicipi roti dan itu terasa enak. Sonji mengkeritingkan rambut dan ia diminta Ara untuk menebak pasar saham namun Sonji tolak. Gilgu pun membawa Sonji saat berubah dan Ara membersihkan make upnya. Ara dan Sansu sudah mencoba mengusir iblis itu namun gagal. Ara pun membohongi Sonji dengan gelas diisi bola. Kalau Ara menang, Sonji akan membantunya. Malamnya Gilgu mencoba bertaruh dengan Sonji memainkan capit boneka. Jika Gilgu menang, iblis diminta untuk meninggalkan Sonji. Namun Sonji meracuk, jadi Gilgu mengubah cara mengusirnya. Jika Gilgu kalah, iblis akan menggandakan waktu aktifnya. Gilgu pun mencoba dan yang ketiga kali akhirnya dapat. Sonji pun memberitahu cara mengusirnya dengan menyebut nama iblis itu 3 kali dan ia akan keluar dari tubuh Sonji. Gilgu pun bertanya namanya, namun iblis itu pintar jadi tidak mau memberitahu. Paginya Gilgu mencari nama-nama setan di internet. Lalu Gilgu dan Sonji mengantarkan roti ke kafe. Namun Gilgu tidak sengaja menabrak seseorang. Orang itu pun mendekati Sonji namun dihentikan oleh Gilgu. Ia pun pergi meninggalkannya. Saat duduk bersama, Sonji menceritakan kalau ia bermimpi hal sama berkelana tetapi tidak sendirian, seperti ada sesuatu bersamanya. Rasanya seperti melindunginya. Mendengar itu Gilgu tersenyum. Namun Sonji berpikir itu seperti anjing liar.
Malamnya Sonji berpikir kalau banyak jiwa-jiwa penuh dendam di pinggir sungai. Lalu ada kapal polisi yang melintas dan ternyata ada orang yang mau bunuh diri. Polisi membujuknya agar jangan bunuh diri, namun pria itu tidak menghiraukannya. Tiba-tiba pria itu melihat Sonji di bawah jembatan, berpikir akan menghentikannya. Namun Sonji malah berkata agar cepat melompat saja. Sonji dihentikan oleh Gilgu, namun ia menggigitnya. Sonji pun meragakan dengan mencebur ke sungai. Gilgu yang melihat ikut menyebur dan ditolong oleh polisi. Ternyata Sonji sedang berenang menyeberangi sungai itu membuat Gilgu dan polisi bingung. Pria yang melihatnya jadi tidak bunuh diri. Baginya berita di TV disiarkan membuat Ara dan Sansu memarahi Gilgu. Karena Sonji saat kecil sampai SMA ikut klub renang, namun ia berhenti. Jadi Sansu memarahi Gilgu, namun Sonji datang, jadi Gilgu disayang lagi. Sonji pun mengantar Sansu pulang dan pergi kuliah. Kata Ara, Sonji tertarik sekolah roti di Prancis. Namun Ara dan Sansu bingung bagaimana memberitahu nantinya agar dia tidak melakukan itu. Malamnya Gilgu dan Sonji berjalan-jalan. Gilgu bertanya, apakah kamu tidak mengantuk? Sonji berkata hari ini peringatan ibunya, jadi ia tidak bisa tidur. Tiba-tiba ada mobil lewat, mereka pun menepi di pinggir jalan. Lalu Sonji mengajak Gilgu nonton bioskop. Namun filmnya sedang adegan ciuman membuat Gilgu gugup. Sonji lalu memegang tangan Gilgu, namun Gilgu jadi canggung. Akhirnya mereka bertatap-tatapan. Namun Sonji malah tertawa karena ia adalah iblis. Sonji pun memarahi pengunjung lain dan mengambil popcornnya. Gilgu berkata, kamu berbohong sepanjang waktu. Namun Sonji malah meledeknya. Gilgu meminta iblis itu keluar dari tubuh Sonji karena kasihan. Namun iblis itu menolaknya dan berkata sudah memberitahu cara mengusirnya. Sonji berkata buat dirinya bahagia agar ia bisa mengurangi waktu aktifnya. Namun Sonji terpikat oleh gambar pantai di layar. Gilgu pun mengajaknya pergi ke sana. Siangnya mereka berjalan-jalan di pinggir pantai. Sonji tidak sadar ia menangis. Mereka pun berfoto-foto bersama untuk kenangan. Lalu Sonji memberikan roti Fon-Fon dan Min. Sonji bertanya apakah kita pernah nonton film. Malamnya Gilgu berkata saat nonton film kamu berbohong sejak awal. Sonji kira Gilgu bisa membedakan dan ia berkata kalau ia mengurangi waktu aktifnya 5 menit, membuat Gilgu bertanya-tanya. Sonji pun marah karena ia minta untuk membuat iblis bahagia dengan tulus, bukan menyingkirkannya. Sonji pun memakan rumput liar dan berlari ke jalan. Sonji berlari sambil mengingat masa lalu, namun ia terhenti oleh tali yang melintang. Sonji tidak bisa menggerakkan kakinya dan akhirnya Gilgu datang dan membawakan minum. Gilgu lalu berkata akan membuat iblis itu bahagia dengan tulus. Besoknya Gilgu membawa Sonji ke tempat trampolin. Sonji melompat sambil mengingat masa lalu saat bersama kedua orang tua. Namun Gilgu mengerjainya. Mereka pun bermain dengan gembira. Gilgu membawa Sonji ke taman bunga dan meminta Sonji untuk berpose. Sonji pun melakukan pose-pose unik. Lalu Gilgu memperlihatkan fotonya, namun Sonji menggambar wujud aslinya, membuat Gilgu meledeknya. Saat Sonji berkata banyak orang memanggilnya Next Ray, Gilgu langsung mengusirnya dengan berkata nama itu. Namun gagal. Baginya Sansu berterima kasih ke Gilgu karena masa aktif iblis berkurang 30 menit. Malamnya Ara mengajak Sonji, Gilgu, dan Bom ke klub malam. Sonji memarahi cewek tidak dikenal dan ditegur Gilgu. Namun saat Gilgu melihat Ara dan Bom, Sonji menghilang. Ternyata sedang ditarik tangannya oleh pria tidak dikenal. Gilgu pun menariknya dan berkata kalau ia pacarnya. Pria itu pun pergi meninggalkan mereka. Paginya Sonji melihat Ara dan Bom pergi bersama, berpikir kalau Ara mudah berteman dan punya pacar. Gilgu bertanya bagaimana denganmu? Sonji berpikir kalau dia kurang berani. Lalu pria tadi malam datang ke toko dan membeli permen. Ternyata pria itu bernama Yongsik, seorang dukun.
Yonsik sudah lama memperhatikan gerak-gerik Sonji dan ia akan menyingkirkan iblis itu dari tubuh Sonji. Malamnya Sonji berkata ke Gilgu pria itu akan mengusirnya. Lalu paginya Sonji mau pergi ke kuliah, namun Gilgu berkata untuk menghubunginya saat berjalan pulang. Malamnya Gilgu menceritakan tentang dukun itu ke Sansu. Namun Sansu berkata kalau ia sudah banyak mengirimnya, namun mereka semua penipu. Lalu saat di halte bus, Sonji diminta cewek tidak dikenal untuk membantu mengikat tali sepatu. Sonji pun diberi permen oleh cewek itu. Lalu di bus, Sonji memakan permen itu dan ia tertidur setelah memakan. Yonsik pun mendekatinya. Lalu Gilgu melihat bulan sambil mengingat perkataan Sonji dan Yonsik. Kalau cahaya bulan hilang, iblis itu akan menjadi lemah. Gilgu pun mengecek ponsel Sansu dan ia pergi menjemput Sonji. Saat Sonji bangun, ia diikat oleh Yonsik. Sonji berkata untuk melepaskannya. Lalu Yonsik mengambil kacamata dan memakainya. Yonsik pun terkejut setelah memakai kacamata. Sesampainya Gilgu di tempat Sonji, ia menaiki pagar yang ditutup. Saat Yonsik menarik tali dan membacakan mantra, Gilgu datang membuka gerbangnya. Gilgu lalu disleding dan dibanting oleh Yonsik. Gilgu bertanya kenapa sampai menculik Sonji. Yonsik berkata butuh banyak latihan untuk menjadi lebih kuat. Saat Yonsik berbicara, ia dipukul bambu oleh Gilgu, membuat mereka berkelahi dengan sengit. Gilgu terus menyerang Yonsik dengan bambu sampai Yonsik kesal. Akhirnya bambu Gilgu patah dan dipukul bambu kepalanya. Namun Gilgu menyerang balik dengan membenturkan kepalanya, membuat Yonsik pingsan. Gilgu dan Sonji merusak kamera Yonsik dan ternyata di kacamata terlihat sosok asli iblis itu. Di perjalanan, iblis itu menceritakan asal-usulnya. Saat ia berlari membawakan makanan, namun ayah dan saudaranya meninggal karena penyakit. Suatu hari seorang dukun terkenal datang ke desa. Dia bilang semua akan mati jika tidak memberikan persembahan, tapi tidak ada apapun untuk dipersembahkan. Lalu ia dijadikan tumbal di umur 20 tahun. Lalu sebuah keluarga yang baik hati menguburkan abunya dalam guci. Di dalam guci bahwa setelah 100 tahun ia bisa melupakan segalanya dan menemukan kedamaian. Tapi 50 tahun kemudian nenek moyang Sonji menemukannya. Tanpa guci itu ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Jadi merasuki orang pertama yang ia lihat. Ia penuh dengan kemarahan dan tidak ada yang menahannya. Bahkan sebelum memasuki tubuhnya, ada bayi di dalam perutnya dan memasuki tubuh bayi itu. Ia bertemu nenek Sonji, Eunhye, lalu ibunya Hyunhwa, dan akhirnya Sonji. Ada orang yang memperhatikan dan mendekatinya. Jadi iblis itu meyakinkan Sansu untuk sering berpindah tempat. Ia takut ketahuan jika tinggal di satu tempat terlalu lama. Jadi ia bertindak jahat seperti setan sungguhan agar tidak ada yang menyakitinya. Ia hanya ingin bersama keluarga ini karena waktu itu yang paling menyenangkan dan bahagia. Namun tidak bertahan lama. Ia ingin bersama ibu Sonji tapi tidak bisa. Gilgu bertanya perkataan Yonsik bahwa setan itu akan menghilang juga. Ia akan menghilang untuk mengembara dengan kenangan yang menyakitkan. Pada bulan purnama ke-1000 di luar guci ia akan lenyap. Gilgu bertanya apakah tidak ada cara lain seperti pergi ke tempat yang lebih baik. Sonji berkata ia hanya ingin disegel lagi di dalam guci dengan belas kasih sayang dan menghabiskan sisa 50 tahun. Tapi guci itu tidak ada. Begitu ia pergi semuanya akan baik-baik saja. Lalu Gilgu menunggu setiap pukul 2 pagi namun Sonji tidak pernah keluar. Sonji melihat bulan dengan kesedihan. Gilgu diminta jangan memberitahu Sansu dan Ara kalau ia akan menghilang pelan-pelan. Gilgu pun bertanya ke Sansu, apakah rumah nenek Sonji masih ada? Sansu menjawab masih. Gilgu langsung bersiap dan pergi menuju bandara. Gilgu pun berlari dan menyusuri desa dan hutan. Akhirnya rumah nenek Sonji ketemu. Gilgu menggali lubang dan membersihkan semak-semak sampai malam hari. Sonji pun pulang dengan tidak bertenaga.
Paginya Gilgu sudah menggali banyak lubang namun tidak ketemu guci itu. Lalu ia melihat burung di atas batu besar. Gilgu pun menghampiri dan mencoba mendorongnya. Gilgu mencoba sekuat tenaga menggunakan tongkat dan akhirnya batu itu bergerak. Gilgu menggali tanah dan akhirnya menemukan guci itu. Gilgu langsung berlari menyusuri hutan, lalu di pinggir jalan raya ia menerima tumpangan dari ibu-ibu. Di sisi lain, Sonji merias muka dengan kesedihan. Lalu di supermarket ia membiarkan roti fon-fon agar dibeli cewek yang telat. Sonji berterima kasih membuat kasir bingung. Sansu bingung Sonji makan dengan lahap roti rasa min. Sonji mengizinkan Sansu berbicara santai kepadanya. Sansu berkata waktu sudah berlalu dengan cepat. Dulu saat Sansu muda penuh energi, ini semua karena Sonji. Sonji pun melihat ayahnya saat Sonji masih kecil, saat remaja, dan saat dewasa. Sonji menanyakan kabar dari Gilgu. Tiba-tiba Gilgu berlari dari belakang dan menarik Sonji berlari ke taman bunga. Gilgu memperlihatkan guci yang ia temukan, dan jika setan itu masuk, Gilgu akan menjaga dengan aman selama 50 tahun. Sonji berkata kenapa sampai sejauh itu, apakah merasa kasihan terhadapnya. Gilgu benci setan menghilang seperti itu. Ia ingin setan melupakan segalanya dan pergi ke tempat yang baik dan melupakan penderitaan dan semua rasa sakit. Sonji pun menangis terseduh-seduh mendengarnya. Gilgu bertanya siapa namamu. Sonji pun mengatakan kalau ia bernama Mun Yang sambil menangis. Gilgu pun menaruh guci dan memerintahkan Mu Yang untuk meninggalkan tubuh Sonji dan masuk ke toples. Sambil Mon Yang mengingat kenangan bersama Gilgu. Dan saat mengatakan yang ketiga kali, Mon Yang memeluk Gilgu dengan sangat erat. Mon Yang berterima kasih ke Gilgu sambil menangis terseduh-seduh. Mun Yang pun masuk ke dalam guci dan Gilgu mengucapkan selamat tinggal. Sansu dan Ara berterima kasih kepada Gilgu, dan setelah Mun Yang pergi, Sonji pergi ke luar negeri untuk belajar. Ara membuka toko kecil miliknya sendiri. Sansu pergi setelah menjual rumah dan tokonya. Lalu Gilgu mulai bekerja lagi jadi operator krain kontainer. Singkat cerita, Sonji pulang dari Perancis. Ia menaiki bus dan mengingat saat pertama bertemu Gilgu, saat pergi ke pantai, saat mengantarnya di bandara, dan saat di bioskop. Sonji lalu menelpon Gilgu. Film berakhir di sini dengan diperlihatkan guci milik Mon Yang. Jangan lupa like and subscribe agar tahu film-film yang seru dan menarik. See you the next video.